Gue bingung sama anak zaman sekarang, selalu FOMO dengan tren-tren baru. Sekarang lagi FOMO yang namanya BNPL, Buy Now Pay Later. Diikutin, itu kan seni menguji diri kita biar bijak berbelanja. Tapi nggak bijak, yang tadinya BNPL, jadi BNGP. Apa itu? Buy Now, nggak pay. Jadi nggak dibayar, jadi banyak utang. Bahkan sampai pengen nonton konser aja minjem duit dulu. Gue dipinjemin duit sama temen gue. Ketika gue tagih dibilang nggak ada. Tiba-tiba nonton Coldplay paling depan. Gue kan denger Coldplay lagunya jadi berubah. Look at the star. Bayar dong utang lu. Makanya harus bijak. Nah, gue dan beberapa keluarga gue bisa bijak karena gue kerja di OJK. Apalagi keluarga gue kerja di OJK. Dan sering dapat review bagus dan bintang 5. Ya karena OJK-nya OJK online. Gitu. Kok OJK online sih? Oh, Ojek iya. online kali. Oh beda? Beda. Itu saya dapat review bagus, bintang 5. Beda. Pada suka. Beda. Beda sama OJK? Beda, Oh, bukan yang salah. itu. Keluarga saya salah berarti. Beda. Kalau OJK itu lembaga negara. Ojek online beda lagi. Oh, beda. Iya. Pay later. Mau beli ini tiket konser? Lu bukannya tadi ngomongin pay later katanya anak zaman sekarang begini begitu. Sekarang kenapa mau pinjam pay later lu sama gua? Pencitraan aja itu mah. Ini konser bentar lagi. Nggak punya, gua nggak pernah pakai begitu. Bruno Mars jilid 2. Sini. Sin, Ini ada. temenin nih. Kak, Coba. pay later. bantuin gue. Beli sepatu roda. Ntar gue juga mau check out. Pakai juga ternyata dia. Lah enak aja mau minjem dia. Kagak ada. Kasih Ntar bunga, ganti, kasih bunga. ntar Nggak ganti. ada, nggak ada. Pinjem tadi lu bilang pay later nggak boleh juga. Ya boleh, yang penting kan bijak. Cuma sekarang saya lagi kosong, kalau mau Kagak. pinjemin dulu. Kagak, ntar gue panggilin temen gue. Nah, Ya iya kan? benar. Dia punya pay later mau minjemin, temen kakak. Kita lihat Kayaknya, dulu. Ntar kita lihat deh. Coba deh. Ntar gue, opening dulu Opening dah. dulu, Udah opening dulu. ya kan? Opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, ketemu lagi dengan gue Dewi Gue Sinda. di OJK OJK Bisa Bincang Santai. Nah, Sinda, gimana nih? Apa? Ada yang mau pinjam pay later, kayaknya kita perlu edukasi nih tentang pay later ya. Iya, sebentar ya. Ini penting nih kalau kayak gini nih, masalah pay later. Ini masalah duit narasumbernya soalnya nih ya. kayaknya spesial nih. Iya dong. Datang Langsung. sekarang, kalau enggak, bye. Wih, luar biasa. Sedetik nyampe. Coba ya. Mana kok kagak nyampe nih? 3 detik, 5 detik, Oke. 15 detik. Luar biasa. Ini dia. Sini deh, kamu di sini. Oh, Nih, selamat datang. Datang. Halo, Dewi. Halo. kenalan dulu kita kayak, Oh. duduk udah tahu deh, udah sering ketemu deh. Gimana? Sin, ini nih, ada yang mau pinjem pay later tiba-tiba. Kan kata dia nggak boleh, tapi dia mau pinjem tuh, mau beli apa dari itu, mau cekot apa? Beli konser, itu anak-anak muda, 400 doang lah. Gimana nih? Boleh nggak, Sin? Gak mau, gimana sih? Emang pay letternya apa? Nah, Jelasin dulu deh. sebenarnya biar dia ya, paham deh. pay later itu, buy now pay later itu tidak lain tidak bukan adalah utang. Jadi sama aja nih kayak kita berutang. Cuma dia itu sebenarnya adalah utang yang lebih tren kali ya, lebih hits gitu karena secara digital. Jadi sangat Lebih mudah, gampang iya. mungkin ya. Jadi layanan untuk kita berutang, barangnya atau jasa yang kita beli sekarang, bayarnya nanti di kemudian. Kayak gitu. Sama Berarti aja kalau- kayak utang. Kalau misalkan itu garis besarnya hutang, kalau kita mau minjem utang ke temen atau saudara kan datang ke rumahnya gosok-gosok dengkul dulu tuh. Iya, biasanya gini. Iya, Ya, ini minimal kalau- kayak orang mikir dulu gitu ya. Cerita sedih. Jadi kalau ngutang di BNPL, gosok-gosok handphone kali gitu. Masuk handphone, di Gosok-gosok handphone. slide-slide gini ya. Lihat gitu. Gitu. Jadi kayak ngutang juga ya, itu Kayak mekanisme. ngutang. Maksudnya gimana sih caranya gitu buat BNPL tuh gimana mekanismenya tuh? Nah, sebenarnya mekanisme pay later itu nanti itu adalah pembayaran yang merupakan fasilitas di merchant atau e-commerce, biasanya tersambung di situ tuh. Jadi kalau kayak biasa nih contoh kayak tadi mau beli tiket konser, mau beli tiket pesawat atau beli cuma sepatu atau gadget gitu. Nah, itu bisa tersambung dengan pay later seperti itu. Caranya mudah sih sebenarnya, cuma hanya daftar terus diaktifasi menggunakan KTP tuh, Sin. Jadi nggak kayak zaman dulu tuh kita pinjam di bank, susah ya, Cin. Susah banget. Sekarang cuma pakai KTP udah bisa kita dapat fasilitas pay later ya. Betul. Segampang itu, Segampang pantesan itu. aja Pantesan nih dia tadi mau orang minjem. sebelah ini ternyata ya. Kenapa lu nggak bikin sendiri aja pay letternya? Ngapain pinjam-pinjam punya gue? Udah banyak yang nagih. Kan? Enggak, saya nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Jangan-jangan limitnya udah habis ya. Tapi
Tapi Mungkin Kak, teman-temannya ngaku-ngaku ya. Ya kan? ya pura-pura aja ngomel-ngomel gitu mah. Tapi itu bener gak kalau dibilang pay later nih sebenarnya seni kebijakan dalam mengolah uang atau utang gitu dalam berbelanja, ada seninya di situ. Iya, gitu. boleh, benar. Jadi kalau misalkan buy now pay later ini kan tadi ya yang saya bilang mudah gitu. Jadinya kita diuji nih ya untuk gimana kita bijak dalam menggunakan pay later itu supaya ya itu tadi yang namanya utang kan ya harus dibayar ya. Betul. Jika kalau misalkan nanti kita nggak bisa bayar, pastinya akan ada risiko nih di belakangnya. Nah, resikonya tuh apa aja sih biasanya kalau Iya misalnya kita mau ambil pay later, kira-kira resiko apa aja yang perlu kita tahu sebelum kita ambil pay later? Nah, oke, risiko ya. Jadi kalau pay later ini masuk di Slick juga nih, teman-teman. Jadi Slick itu sistem layanan informasi keuangan OJK. Jadi iya. setiap utang termasuk pay later itu tercatat di OJK. Jadi kalau nanti telat bayar, pastinya jadi buruk ya riwayat kreditnya, dan nantinya kita juga susah nih kalau minjem di tempat lain ya, di lembaga keuangan lainnya seperti itu. Tapi itu menarik, Slick tuh maksudnya kayak raport atau apa tuh? Raport riwayat pinjaman. Iya, raport utang kayaknya ya. Raport utang ya. Iya, jadi kalau misalkan jelek skornya nanti susah tuh untuk ngutang-ngutang. Dan katanya sekarang udah ini ya, Slick tuh udah kayak perusahaan tuh ngelihat kalau misalkan Oh, daftar apa, kerja perusahaan ya. daftar kerja gitu. Ada Hati-hati beberapa. loh, Enggak, saya bayar enggak, nanti, bener. Saya nggak punya diterima utang banyak banget di sini, enggak ada. Nah, berarti tuh pay later ini tuh diawasi dong sama OJK. sih? Betul. Jadi pay later ini biasanya tuh ya difasilitasi oleh lembaga keuangannya itu adalah perusahaan pembiayaan dan juga ada fintech P2P lending atau yang sering kita dengar tuh pinjaman online ya. Pinjaman online Nah, ya. sebenarnya si pay later ini adalah salah satu produk atau layanannya dia nih, layanan dari fintech P2P lending dan perusahaan pembiayaan. Jadi otomatis diawasi oleh OJK. Oh, jadi pantesan ya ada di Slick ya. Betul. Gitu. Jadi kita apapun yang kita misalnya cuma beli barang 1.000 juga kecatat tuh ya pasti Benar. di itu. Oh, Gimana I sih see. mekanismenya si pay later itu bisa tercatat di riwayat kredit kita tuh gimana tuh? Ya, jadi mekanismenya itu sebenarnya setiap utang tadi ya, setiap utang itu tercatat, mau kita di bank, mau kita di perusahaan pembiayaan, di pinjaman online tuh semuanya tercatat. Nah, mekanismenya gimana? Itu ada yang namanya skornya, skor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 itu adalah skor ya, kredit kita yang sudah macet, tidak bisa udah macet dibayar, ya, udah udah parah paling banget jelek gitu gitu ya. ya. Itu udah pasti oke. dipastikan nggak bisa minjem dimanapun. Nah, itu reportnya seperti itu sih. Oh, tuh berarti lu kalau misalnya mau pinjam dibayarnya harus sesuai waktunya ya. Jangan sampai telat bayarnya lu kalau misalnya mau ambil pay later. Sebenarnya nggak hanya waktu sih, Wi. Jadi tepat waktu dan tepat jumlah Nah, sebenarnya. oh, Jadi kalau misalkan oke. tepat waktu tapi jumlahnya nggak sesuai Nggak dengan sesuai, cicilannya itu juga ya. bahaya Nah, gitu. juga itu tetap tercatat juga berarti ya. Itu Betul. resikonya berarti Terlambat ya. skor Betul, kita yang betul. akan jelek ya di Slick gitu. Jadi Tapi selain kayak Slick gitu, ada risiko-risiko lain nggak sih? Kayak entah ada orang nyamperin ke rumah, diteleponin gitu, nggak ada? Nah, itu pasti ada ya, debt collector ya sebutannya Oh, ya. pernah itu gitu pasti. juga? Oh, itu hati-hati tuh yang ada Slick tuh. Ada teman-teman saya kayaknya Slicknya udah merah semua deh. itu. Aduh, teman-teman lu kayak apa bisa selik warna merah semua? Udah di Curiga blacklist. nih sama temennya red flag semua jangan-jangan. Red flag. soalnya FOMO tadi kan dia bilang FOMO iya, ya. FOMO gitu. Bener, Emang kan? sekarang kan kemudahan itu ya di online pun juga gampang. Jangan anak tetangga nih sebelah gitu beli game online tuh apa tuh beli apa tuh? Beli diamond. Oh, diamond ya. Apa skin. Pakai pay later ya. Pakai pay later tuh jangan-jangan ya kok tiba-tiba bukan COD lagi gitu ada tagihan. Oh jangan-jangan. Tapi sebenarnya tricky juga ya. Ini kayak misalkan kalau pinjaman online kan dia tuh ngincer orang-orang yang emang butuh duit gitu kan. Ntar makin terperosok, makin Iya. terjerat gitu. Iya. Kalau kayaknya BNPL ini lebih ngincer orang yang konsumtif gitu. Orang-orang Gen Z lah yang belanja ngelihat diskonan langsung check out, ngelihat konser langsung beli. Kayak dia ngincer di sebelah situnya gitu kan. Emang sebenarnya jam-jam rawan pay later itu kena tuh jam 10 malam sebelum tidur tuh. Bengong Iya. dikit mau tidur pegang handphone ya kan bagus nih gitu. Check out deh gitu Iya. ya. Itu udah geter sendiri tangan tuh jalan sendiri buat ngecek outin. Insecure. Iya, 3 hari tukang paket 13 datang. Tanggal lebaran ya. Iya, Tanggal makanya emang harus kembar. bijak ya dia. 11, 22, 33 33, ya kan bentar lagi 12 nih. Itu tuh. Khawatir jebol ya kan. Iya, setiap tanggal cantik 12 besok Slick masuk. Nah, itu Bahaya dia. tuh. Nah gimana nih? Ada tipsnya kan nih biar kita lebih bijak gitu kan untuk menggunakan pay later itu kan apalagi
biasa konsumtif tadi kata Iya, Afi buat iya, belanja betul. gimana Iya. nih? Nah, sebenarnya sih kalau misalkan pay later atau berutang itu nggak selamanya buruk ya teman-teman. Jadi bisa juga memang itu kalau misalkan kita gunakan untuk hal-hal yang produktif itu nggak ada salahnya untuk kita berutang gitu. Yang penting kita tadi ya tepat jumlah, tepat waktu ketika membayarnya gitu. Nah, tipsnya pastikan kalau ingin mengaktifkan pay later gitu ya, pastikan limitnya itu disesuaikan dengan kemampuan bayar kita nih. Kalau misalkan memang sanggup bayar cuma berapa sebulan ya jangan sampai lebih-lebih gitu karena pasti kan kita nanti bakal macet dong kreditnya gitu. Nah, selain limit kredit apalagi ya kira-kira mengatur ini kali Oh, ya. ini ya kebutuhan Kebutuhan dan ini ya iya, keinginan ya, gitu. membedakan Iya, kebutuhan dan betul. keinginan. Apakah menonton konser adalah sebuah kebutuhan? Nah, Sebenarnya enggak kayak gitu. keinginan aja. Ketemu Hati-hati. teman-teman, joget-joget. Nah, oh yang penting joget. Yang penting Healing ya, joget. healing. Selik lagi masuknya. Aduh, jangan. Tapi healing ya penting juga sebenarnya juga. untuk menjaga mental ya. Mentalitas ya. Mentalnya supaya tetap terjaga. Iya, Oke, iya, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi yang dibilang sama Mbak Cindy. Harus pembayarannya tepat waktu dan Tepat jumlah. juga. Jangan lu pinjam 500.000 dibayar 50.000. Itu aplikasi marah. Dikejar-kejar sama debt collector. Kita juga yang kena ya. Iya. Kita yang ditelepon-telepon ya. Tapi Kak, ini ada kayak bunganya gitu gak sih? Kayak Oh, pay ya. later gitu, ada bunganya juga? Nah berarti? itu pasti ada dong. Jadi kalau pay later itu kan ada dua pilihan ya. Kita bisa bayar secara cicilan tiap bulan atau nanti nih dibayar di akhir secara penuh. Nah pastinya itu ada yang kena bunga. Bahkan ada juga sih setahu saya ya menawarkan tanpa bunga gitu. Jadi pasti inilah bijak-bijak kita gimana tuh mau menggunakan pay later yang seperti apa gitu. Itu. Tetap ada bunga dan juga kalau telat pasti ada dendanya ya kan. Itu ada berarti emang tetap harus bijak karena Iya. ada konsekuensinya, ada punishment-nya juga berupa bunga. Kalau minjem ke temen, kita kan bisa memelas. Nah, ya kan kayak iya. besok Modal deh, apa? iya. Modal dengkul. Modal dulu Modal digosok, dengkul. cerita sedih, lulu kita. Kayak ya udah nggak apa-apa deh besok deh. Nah, kalau kayak begini dia nggak bijak, bunganya naik. itu dia. Habis tuh dengkul gesek. Itu berarti ada bunganya juga tuh guys. Iya, nah tadi kan kita udah ngobrol banyak nih, banyak tanya ke Mbak Cindy ya. Nah sekarang lo nih, gue pengen tanya, lu sebenarnya udah pernah belum pakai pay later atau mungkin teman-teman lu ceritanya gimana nih pernah pakai pay later? Ya kalau temen-temen tuh banyak, apalagi pacar-pacar. Sama aja banyak. Oh, banyak. Pacar ya. Oh, iya, iya, temen-temen gitu loh. Dia kan kayak apa aja dibeli tuh, beli sendal tiba-tiba dateng, tiba-tiba apa aja datang gitu kan pakai pay later. Dan kebetulan memang kalau orang yang deket-deket sama kita masih bayarnya masih pas gitu. Tapi kalau Afif sendiri mungkin ini ya dari culture keluarga ini yang konvensional banget Kak. Kayak orang tua kan umur udah 60-an. Dia tuh nggak ada turunan untuk kayak ngutang, nggak ada turunan gitu. Jadi insya Allah Afif memang kagak ada utang kayak gitu. Apalagi takut kepikiran nih gitu kayak nggak tenang tidur ada utang itu nggak tenang. Kayak orang tua tuh pengen ngelihat duit yang cash gitu. Ya kalau saya juga kayak kalau bisa dibeli cash beli cash. Kayak kalau saya emang culture-nya kayak gitu. Tapi teman-teman ada yang pernah pakai pay later tuh ada? Teman-teman ada yang sampai depresi. tuh Kan kalau udah Jangan-jangan membengkak begini. depresi Iya, ada. bener. Apa mungkin minta bayarin dulu. Iya, Karena, pinjam ya. saya tuh, barusan ya saya baca di ada data yang memberitahu bahwa kalau Indonesia ini di Asia Tenggara itu jumlah pengguna pay later-nya itu sampai 530 juta dolar apa? Kalau nggak salah itu setara 50% di Asia Tenggara. Ih ada wawasan. Luar biasa. Ternyata temen gue ada juga wawasan begini. Makanya Berarti pas banget gitu dia nanya pas gitu pas keluar gitu. iya. Tapi rata-rata temen lo itu yang ambil pay later itu pertimbangannya apa akhirnya? Kenapa mereka menggunakan pay later? Pernah Ah. cerita nggak? Bedanya kalau teman-teman saya mungkin dia kan ada yang kerjanya corporate gitu Kak, ada gaji bulanan, akhir-akhir bulan gitu. Jadi mereka berani ngambil di sebelum akhir bulan. Udah dikalkulasikan memang kayak nanti gajian segini. Jadi kalau misalkan gua ambil barang yang sekian masih ketampung kayak gitu. Gue beli handphone masih ketampung, gue beli sepatu masih ketampung gitu. Cuma nggak tahu kalau orang-orang yang kayak di entertain atau apa pakai pay later atau enggak. Cuma setahu saya yang ada gaji bulanan itu mereka sebenarnya lebih berani buat pay later. Oh iya, karena sudah punya penghasilan Betul, sendiri jadi ya. kayak udah ada jaminan lah bisa Iya, bayar gitu betul. kali ya.
Tapi ya tadi seperti yang Mbak Cindy bilang ya, sebenarnya pay letter itu nggak ada salahnya. Asal ya tadi kembali lagi kita harus sesuai dengan pembayarannya, sesuai dengan waktunya dan sesuai juga dengan jumlahnya. Seperti Emang itu. bener ya, kita harus beda ini kebutuhan mana, keinginan mana ya, Mbak Cindy. Jangan benar-benar. cuma gara-gara mau nonton konser aja nih. Keinginan ya kan pengen healing-healing. Kita denger liriknya tadi juga udah berubah ya. Liriknya aja tadi udah berubah ya. Tapi bener deh, kalau misalkan nggak tahu lah, ini Afif sih kayak yang mewakili orang yang nggak pay later atau orang yang beli cash atau apa. Tapi saya pernah Kak, saya waktu itu mau beli kasur tuh, kelihatannya tuh ada tulisan tuh 2 juta kasurnya. Pas saya lihat DP-nya doang. DP doang. Nah, saya mau beli kasur waktu itu harganya 40 tuh, 40 juta. Kasur 40 Tapi juta. tapi kredit, tapi ini sistem kredit kalau mau gitu. Jadi sebulan 2 juta, sebulan 2 juta. Langsung saya tolak, saya nggak mau karena menurut saya kan kasur kan emang buat tidur, fungsinya biar tidur nyenyak. Ya kan? Ini kan kalau kita tidur tapi masih kepikiran sebulan 2 juta, sebulan 2 juta kan jadi nggak nyenyak. Mimpi buruk malah jadinya ya. Mimpi ditagih. Mimpi keluar selik tadi kan. Iya. Juga sih benar. Gitu. Berarti tadi yang Mbak Cindy bilang ya, berarti untuk pay letter sendiri itu memang disediakan oleh peer-to-peer lending, fintech sama perusahaan pembiayaan, betul ya? Nah itu dia, jadi tadi ya yang sudah aku sebutin tuh ada fintech peer-to-peer lending, ada perusahaan pembiayaan. Nah satu lagi tuh ada juga lembaga keuangan bank, Oh, jadi bank bisa juga juga ya? lewat bank nih pay letter gitu. Jadi hati-hati semua yang utang di bank, utang di pinjaman online, utang di perusahaan pembiayaan tuh masuk slick semua tuh. Oh, jadi berarti kalaupun kita, maksudnya dari bank juga ada misalnya pay letter gitu ya, maksudnya disediakan kan? Betul, ada layanan pay letter juga dari berarti bank. kalau kita macet juga itu ngaruh dong ke selik semuanya gitu. Betul, ngaruh. Jangan sampai beli kasur 40 juta ya. Kan habis itu kita nggak bisa KPR, nggak bisa beli rumah loh. Oh iya. Karena macet. Tidurnya outdoor gitu ya, nggak ada kamarnya. Kasur di dalam, kita tidur di outdoor ya. Kasurnya di dalam. Iya. Udah gitu ditambah kena mimpi buruk loh. Jadi gitu ya. Jadi risikonya itu panjang sebenarnya kalau kita Bener. macet di salah satu pay letter aja kan bisa nyebar juga ya, berarti sampai ke nggak bisa ngambil KPR. Iya. Nah, Sobat OJK, kita kan sudah ngobrol panjang lebar nih ya. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Cindy sama Mas Afif. Yes. Nah, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat OJK di rumah yang baru akan mencoba pay untuk letter. ambil fasilitas pay letter? Silakan Mbak Cindy dulu. Oke, kalau misalkan dari saya nih 2 ya tips ya. Pastikan membayar pay letter itu tepat waktu dan tepat jumlah. Karena kenapa tadi ya semuanya tercatat di Slick. Jadi pastikan membayar tadi tepat waktu tepat jumlah supaya tetap bisa meminjam di lembaga keuangan lainnya. Tuh. Berarti Sekarang silakan loh. Wah, kalau dari saya tuh pay letter itu memang seni untuk diuji kebijaksanaan kita dalam berbelanja gitu. Cuma kalau ngelihat tadi ada bunga, ada punishment keluar slick gitu, jadi pengaruh nanti ke perusahaan. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, genzi-genzi yang mau pinjem duit atau mau ngutangnya sama temen aja, paling musuhan, ya. Paling silaturahmi lepas gitu kan, daripada bunganya makin banyak gitu kan. Malah Pinjemnya- dikejar debt collector malah ya. dikejar debt collector ya. Kalau ngutang sama temen, kalian bisa ngasih memelas belas kasih, bilang besok lagi ya, sampai di dunia itu lu nggak punya temen lagi. jangan sampai ya. Hati-hati ya temennya Afif ya. Ya, Sobat OJK, kita udah ngobrol banyak banget hari ini terkait dengan bagaimana cara bijak kita untuk menggunakan pay letter ya. Jadi tadi jangan lupa untuk diingat-ingat pesan dari Mbak Cindy untuk bijak mengelola keuangan dan menggunakan pay letter. Dan Sobat OJK yang mau tahu update terkait sektor jasa keuangan dan update lainnya tentang info keuangan lainnya, langsung aja ke medsos resmi OJK dan juga websitenya OJK ya, yang ada di sini. Sini. Oke, mungkin itu dulu untuk episode pay letter kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode yang menyenangkan lagi dari OJK Bisa. Saya Dewi. Saya Sinda. Saya Cindy. Saya Afif. Sampai ketemu lagi. Dadah.